Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan komentar dari saya kali ini mengangkat topik proyeksi terbaru tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dari IMF, Bank Dunia, dan EDB. Nah, saya ambilkan dari CNBC Indonesia yang tayang tanggal 15 Oktober jam 6.55 pagi. Ini ada ilustrasi foto Bundaran HI. Beritanya dimulai dengan kalimat berbagai lembaga internasional kompak melakukan revisi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. Namun bedanya IMF dan World Bank merevisi ke atas ramalan terhadap potensi ekonomi Indonesia, sedangkan EDB memangkas proyeksinya untuk RI. Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2025, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) merevisi ke atas, jadi nambahi ya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9%. Nah, sebelumnya 4,8% untuk 2025. Revisi ke atas juga disematkan oleh proyeksi pertumbuhan 2026 sebesar 4,9%. Jadi naik ini, IMF menaikkan dari semula 4,8 menjadi 4,9 di 2025. Nah, sedangkan di 2026 itu juga merevisi 0,1%. Ini adalah revisi kedua setelah revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pertama dalam laporan WEO edisi Juli 2025. Sebelumnya WEO April, IMF hanya memperkirakan ekonomi RI hanya tumbuh 4,7%. World Economic Outlook ini setiap 3 bulan ada update ya, tapi update tidak selalu merevisi angka ya, tidak seluruh negara mengalami revisi, tidak juga pertumbuhan ekonomi global, tapi ada dikeluarkan. Untuk edisi April dan Oktober biasanya lebih komplit ya, WEO itu disertai dengan database, sementara yang bulan Juli dan bulan Januari berarti ya, itu tidak ada update-nya, tidak ada data lengkapnya. Nah, yang Oktober ini ada data file Excel yang lengkap. Tapi saya garis bawahi ini berita ini bahwa IMF di dalam World Economic Outlook-nya itu dulu di bulan April 4,7, di bulan Juli 4,8, nah sekarang diproyeksikan menjadi 4,9%. Untuk 2025 yang tengah berjalan ini. Bersamaan dengan revisi ini, IMF juga menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara berkembang dan ekonomi pasar emerging market ya tahun ini. Nah, negara-negara ini tetap, jadi Indonesia termasuk yang meningkat 0,1% poin ya. Yang lain tetap 4,2 di 2025 dan 4% pada 2026. Jadi sama ini dengan WEO Juli 2025. Dalam WEO Oktober 2025, IMF tidak menjelaskan rinci mengenai revisi ke atas untuk proyeksi ekonomi Indonesia. Nah, namun, IMF menyinggung efek perkembangan tarif sebagai pengaruh utama terhadap pertumbuhan di kawasan ASEAN. Jadi untuk case Indonesia tidak ada banyak bahasan, tetapi ada penambahan proyeksi angka. Dikutip ini dari IMF, bagi sejumlah negara di kawasan ini, terutama di ASEAN, yang termasuk di antara negara-negara yang paling terdampak perkembangan perkiraan pertumbuhan, sebagian besar meniru tingkat tarif efektif, tulis IMF dalam WEO Oktober 2025. Sementara itu, untuk Bank Dunia, World Bank telah mengubah proyeksi pertumbuhan juga Indonesia dari sebelumnya 4,7 menjadi 0,48%. Sentimen yang mengubah proyeksi itu sebagian besar tertuju pada ekspansi fiskal yang dilakukan pemerintah. Ini versi Bank Dunia ya. Jadi saya ringkaskan, tadi IMF memproyeksikan 4,9 di 2025 ini, World Bank 4,8. Nah, lanjut berita ini, hal ini terungkap dalam laporan terbaru World Bank East Asia and the Pacific Economic Update edisi Oktober yang baru dirilis per hari ini Selasa. Dalam dokumen itu, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia tadi di level 4,8% akan bertahan hingga 2026.
dan lebih rendah dari realisasi pertumbuhan 5% pada 2024. Ya, 2024 sudah terjadi ya. Di Indonesia, pertumbuhan pada 2026 diproyeksikan tetap berada di angka 4,8%. Seiring pemerintah terus berupaya merangsang permintaan, dikutip dari laporan terbaru Bank Dunia itu. Stimulus fiskal yang ditargetkan terus digelontorkan di sektor pangan, transportasi, dan energi, ditambah dengan program bantuan sosial, Bank Dunia memperkirakan akan mendukung konsumsi domestik. Konsumsi, ini Bank Dunia ya, IMF tadi tidak memberikan rincian. Nah, sedangkan Bank Dunia ini konsumsi diramal berkontribusi sekitar 54% terhadap perekonomian, pertumbuhan ekonomi pada 2025 sampai 2027. Jadi Bank Dunia meng-highlight tetap ya bahwa sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap konsumsi masyarakat. Pertumbuhan investasi tapi juga diproyeksikan meningkat secara bertahap dan mencapai rata-rata 6,2% selama periode 2025-2027. Jadi ini termasuk proyeksi yang cukup tinggi ya, karena biasanya hanya setara dengan pertumbuhan ekonomi, ini lebih dari pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ini didorong oleh 3 strategi ini menurut Bank Dunia. Investasi yang dipimpin negara melalui Danantara. Jadi gebrakan Danantara ini dinilai oleh Bank Dunia berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi dan sedikit menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Saya sebut sedikit karena tadi buktinya Bank Dunia masih proyeksinya masih 4,8 ya. Dan selain investasi yang dipimpin negara melalui Danantara tadi ada pelonggaran moneter untuk meningkatkan kredit sektor swasta. Jadi Bank Dunia menilai ada strategi kebijakan moneter yang dilonggarkan. Dilonggarkan ya berarti termasuk penurunan BI rate, termasuk Bank Indonesia mungkin dianggap lebih menyuntik kepada likuiditas dan seterusnya ya. Lalu ada juga tambahan faktor lain menurut mereka, yaitu investasi langsung asing, Foreign Direct Investment FDI, yang dimotori kebijakan hilirisasi, deregulasi, dan reformasi kawasan ekonomi khusus yang menargetkan energi, sumber daya alam, manufaktur, dan jasa. Berarti ada penilaian juga hilirisasi di dan kawasan ekonomi khusus itu juga memberi kontribusi. Nah, meningkatnya permintaan domestik diperkirakan akan mengimbangi kontribusi yang lebih lemah dari ekspor neto karena memburuknya nilai tukar dan perdagangan menyusul pertumbuhan yang lebih rendah di Tiongkok. Jadi dalam hal ini perakiraan Bank Dunia kita mengalami kemerosotan di ekspor. Bukan berarti turun ya, tetapi laju kenaikannya tidak seperti di 2-3 tahun terakhir. Nah, juga ada faktor melemahnya harga komoditas dan berlanjutnya ketidakpastian perdagangan global. Jadi ini rahasianya tadi meski disebut faktor-faktor yang mendorong tadi, Danantara kah, pelonggaran moneter kah, foreign direct investment karena hilirisasi dan reformasi kawasan ekonomi khusus, tetapi di faktor-faktor lain, subfaktor lain terkait dengan ini, ada soal melemahnya ekspor neto. Jadi ekspor kita laju pertumbuhannya menurun neto ya, ekspor dikurangi impor. Lalu karena juga soal nilai tukar dan perdagangan juga mitra dagang kita yang terbesar Tiongkok dianggap pertumbuhannya lebih rendah dan juga soal harga komoditas itu dilaporkan oleh CNBC. Lanjut laporan CNBC ini lain halnya dengan Asian Development Bank ADB yang justru memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kajian terbarunya di Asian Development Outlook EDO edisi September 2025. Dalam proyeksi teranyar, EDB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia keseluruhan tahun ini hanya mencapai 4,9%, sebelumnya 5% dalam edisi April ya. Demikian juga untuk 2026 turun dari 5,1 menjadi 5%. Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sejalan dengan turunnya perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan kawasan Asia Tenggara dari 4,7 menjadi 4,3 untuk 2025 dan 2026. Bahkan untuk kawasan yang lebih luas, yaitu kawasan berkembang Asia dan Pasifik, juga dipangkas oleh EDB ya. Saya tidak bacakan angkanya. Kepala Ekonom EDB menjelaskan meratanya pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025-2026 di kawasan Asia ini karena tarif lebih tinggi yang dikenakan Amerika Serikat.
dan meningkatnya ketidakpastian perdagangan juga akan membebani pertumbuhan di kawasan ini. Tapi dari angka-angka yang disodorkan sebetulnya sekitar 0,1% poin saja rata-rata ya. Nah, inflasi juga diproyeksikan melandai menurut EDB ini terhadap harga pangan, tapi ini untuk keseluruhan ya. Lalu sebelum naik lagi menjadi 2,1% seiring normalisasi harga pangan di tahun depan. Tarif Amerika Serikat berada pada tingkat yang tinggi secara historis dan ketidakpastian perdagangan global masih tinggi, kata Albert Park dari EDB tadi ya dalam siaran persnya. Saya ringkaskan, jadi si IMF itu menaikkan 0,1%, 0,1% poin ya dari 2025 menjadi 4,8, lalu di tahun depan menjadi 4,9. Sementara World Bank menjadi 4,8. Jadi tetap kuncinya ini 4,9, 4,8 meskipun si EDB menurunkan, tapi kan sebelumnya EDB ini memang lebih tinggi. Jadi dia turunkan menjadi 4,9 lalu kemudian 5. Jadi hampir sama nih. Jadi rata-rata 4,8, 4,9, 5 ya di 2025 maupun 2026. Nah, maka saya mengingatkan APBN 2025 ini targetnya 5,2. Kemudian dari pernyataan-pernyataan Menteri Keuangan, beliau masih optimis mungkin sekurang-kurangnya di atas 5% ya di tahun 2025 ini, dan 2026 sudah diketok APBN 5,4. Jadi bagaimanapun ketiga lembaga internasional terpandang ini masih lebih rendah proyeksinya dibandingkan yang ditargetkan oleh pemerintah Indonesia di 2025 maupun 2026. Ya tentu kita harus melihat nantinya. Tapi berdasarkan rekam jejak proyeksi-proyeksi di masa lalu, lebih sering teramalannya relatif mendekati itu adalah dari ketiga lembaga ini dibandingkan APBN. Itu dulu. Jadi ini mungkin buat pemirsa ya sekalian melihat-lihat, kita tidak soal anti atau pro lembaga-lembaga asing. Jangan sampai kita dalam beberapa hal mengutip mereka, rasio utang kita lebih baik, tapi ketika pertumbuhan ekonomi kita ejek, lalu ramalan terhadap pertumbuhan kami terlalu rendah, kami lebih tinggi. Kita lihat aja case by case tanpa melihat ininya. Yang jelas khusus pertumbuhan ekonomi biasanya untuk target-target di atas 5% dari APBN itu tidak tercapai. Ya mudah-mudahan kali ini berbeda ya. Mudah-mudahan kali ini yang benar adalah APBN. Tapi tugas saya di kanal ini menyampaikan proyeksi dari lembaga-lembaga itu untuk kita bandingkan dengan target pemerintah kita sendiri.